praktikum workshop pemrograman web untuk belajar Vue.js dasar 1. Yang pertama yaitu perkenalan Vue.js. Percobaan pertama yaitu pembuatan option API. Langkah yang pertama, membuat sebuah project Vue feed dengan nama Vue p1 dengan mengetikkan npm init feed, lalu menamakan project name-nya Vue p1, memilih framework Vue dan variannya yaitu JavaScript. Apabila sudah, lakukan perintah cd Vue p1 dan menginstalnya. Di sini saya sudah menginstal project Vue p1 dan tinggal membuka project di IDE dan membuka terminal. Dan saya juga sudah membuka terminalnya dengan localhost lalu port 5173. Langkah selanjutnya yaitu buka folder src dan buka app.vue. Di folder Vue p1 src lalu app.vue. Lalu saya mengkopikan script di bawah ini untuk option API. Script untuk pembuatan option API. Di sini saya sudah kopikan, tinggal menjadikan agar tidak menjadi komentar. Kita save, kita lihat di browser dengan tampilan yaitu count is .2 0. Kita lihat berhasil dan berhasil. Itu percobaan yang pertama. Percobaan kedua yaitu pembuatan composition API. Tinggal mengcopy script di bawah ini. Saya juga sudah mengkopikannya untuk composition API. Ubah menjadi komentar dan tereksekusi. Bila sudah, kita save. Kita lihat di browser dan tetap. Bila tetap berarti percobaan kedua sukses karena tampilannya sama seperti percobaan pertama. Lalu percobaan 1.2 instan komponen dan aplikasi Vue.js dengan percobaan pertamanya yaitu pembuatan multiple application instan. Kita close dulu. Percobaan selanjutnya membuat multiple application instan yang akan menunjukkan bahwa API Create App bisa dibuat lebih dari satu dalam satu halaman. Jadi di dalam satu halaman bisa ada dua API Create App atau ada dua file. Misalkan file seperti ini, app.vue dan app1.vue dalam satu halaman. Seperti index HTML, lalu index1.html di dalam satu halaman. Kita coba membuat file Vue p2. Saya juga sudah membuat di command prompt-nya. Tinggal membuka terminal, menjalankan localhost-nya, menjalankan run dev project-nya. Dan sudah ada localhost-nya 5174. Kita buat file app1.vue dengan letak folder sama seperti di app.vue.
f1.view, lalu edit app.view. Saya sudah mengkopikan tag title dan juga tag table sampai penutupnya juga, dan juga baris kolomnya juga. Oke. Lalu edit f1.view dengan mengetikkan Ctrl V, lalu ketik f1.view dan ke folder view P2. Dan sudah ada div, karena saya sudah mengkopikannya, kotak login, tulisan login, lalu ada tulisan kelas kotak login dan kelas tulisan login, lalu ada tulisan silakan login, lalu tag form dengan label dan input untuk username dan password. Lalu kita buat multiple instance dengan membuka main.js. Kita buka main.js di view P2. Dengan mengimpor f1 from, lalu lokasi file f1.view. Perintah ini untuk memanggil file f1.view. Langkah selanjutnya membuat dua create app untuk app.view dan f1.view. Dengan variabel const app ini, dari app ini lalu app.mount dan hashtag ini harus sama. Begitu juga dengan f1 harus juga sama. Untuk memanggil impor ini dengan mengetikkan di create app lalu di dalam kurungnya. Setelah itu buka index.html di view P2. Dengan memanggil dua instance yang sudah dibuat di file main.js. Bentar. Baik, kita sudah memanggil untuk dua instansi yang sudah dibuat di file main.js tadi, yaitu app, id app, dan app1 di file main.js tadi. Setelah itu coba cek browser apakah berhasil multiple instance-nya dengan localhost, yaitu ini 514, dengan mengetik alt lalu klik. Lihat di browser dan berhasil, yaitu tampilan dari app.view baris dan kolom, lalu f1.view menampilkan halaman login, username, password, dan tombol button login. Itu untuk percobaan pertama, membuat multiple instance application instance. Kedua yaitu mengatur letak multiple application instance, yaitu pertama membuka file index.html di IDE dan tinggal mengcopy tabel atau memberikan tabel pada div-nya. Karena tadi sudah ada, kita tinggal memundurkan saja dengan mengetik Ctrl Z dan sudah terbuat. Kita tinggal save dan hasilnya output akan seperti ini. Ada garis yang memisahkan antar halamannya, antar filenya, tapi ini masih dalam satu halaman di dalam browser. Kita lihat garisnya, berarti ini berhasil percobaan yang kedua, yaitu mengatur letak multiple application instance. Baik, untuk percobaan instance application,
Kita tutup dulu. Yang percobaan 1.3 yaitu sintaksis template. Yang pertama yaitu mengenai interpolasi. Percobaan pertama yaitu interpolasi teks. Membuat project baru dengan nama view P3 di command prompt. Di sini saya juga sudah membuat project view P3. Kita lihat apakah sudah. Baik, tinggal merunnya di IDE dengan mengetikkan npm run dev. Bentar, kita lihat di view P3. Kita klik enter. Kita jalankan di IDE, yaitu di terminalnya. Oke. Selanjutnya, buka folder src dan buka app.view. Di dalam folder src pada folder komponen dan di file hello world. Di src lalu komponen hello world. Ini sudah ada localhost atau localhost yang dapat kita akses di browser. Hello world.view. Kita buka di sini. Lalu langkah selanjutnya pada app.view, perhatikan potongan script berikut. Kita buka Ctrl V, app.view pada view P3. Ada tag hello world msj sama dengan bit plus view. Interpolasi teks merupakan bentuk paling mendasar dari binding data menggunakan sintaksis yang dinamakan mustes, yaitu kurung kurawal ganda. Fokusnya pada kata binding yang memiliki arti mengikat, jadi harus minimal lebih dari satu halaman view. Untuk menemukan pasangan file view app.view pada kita buka file hello world. Di hello world, hapus dulu. Baik, satu lalu mustes kurung kurawal ganda untuk memanggil app.view yang ada di sini yang memiliki tulisan fit plus view. Jika dilihat dari script hello world, kita bisa melihat mustes pada sintaks H1. Dan ini merupakan contoh interpolasi teks, yaitu ada ciri khas mustes atau sintaks mustes, yaitu kurung kurawal ganda. Lalu cara untuk mengikat dua variabel msj pada dua halaman app.view dan hello world.view. Untuk pengikatnya yaitu di sini script setup, di text script, lalu import ref from view, lalu ada fungsi atau metode define props, lalu ada msj.2 string dan count ref
0. Kita komentari dulu. Selanjutnya kita coba ubah isi MSG di app.view yang sebelumnya. Di sini fight plus view menjadi fight plus view. Kita tambahi teksnya, coba interpolasi teks. Kita save. Kita coba cek browser, maka sudah berhasil dengan mengklik localhost, alt klik. Dengan port 5176. Oke, sebentar. Ini saya karena sudah mempraktekkan cobaan yang setelahnya. Ini kita akan bertahap mulai dari yang percobaan di atasnya, yaitu app.mount.view. Yaitu app.view kita panggil create app, lalu mount stack app. Yang nyala ini berarti sudah dipanggil. Kita lihat di browser, maka akan berubah seperti percobaan yang ini. Coba interpolasi teks. Cobaan yang kedua yaitu interpolasi teks plus v1. V1 ini sebuah atribut yang dapat, misalkan kita sudah mengetikkan fight plus view, setelah itu kita v1 tagnya, maka kalau kita edit tulisannya tidak akan bisa berubah. Interpolasi teks hanya dijalankan sekali dan tidak akan dimutakhirkan ketika terjadi perubahan data. Oke, masih di project view B3, edit file hello world.view, lalu tambahkan satu baris yang memanggil data MSG. Di sini dengan tambahan direktif v1 untuk membuat percobaan pengetesan perubahan data MSG yang hanya bisa berubah satu kali. Oke, itu baris di sini sudah ada, tinggal kita mengetikkan v1. Di sini ini v1, misalkan kita rubah, kita hapus interpolasi teks, kita save, lalu kita menambahkan direktif v1. Lihat apa yang akan terjadi. Di sini keterangannya yaitu perubahan data hanya bisa satu kali. Kita lihat, bentar, coba lihat, misalkan kita rubah, kan di sini sudah dipanggil interpolasi teks yaitu MSG, lalu kita coba ubah teksnya, menambahkan interpolasi. Kita save, maka tidak akan berubah karena sudah di direktif v1. Tapi apabila kita menghilangkan v1 nya, maka akan tertambah interpolasi karena bisa
perubahannya bisa dilakukan berulang kali. Kalau di once, dia tidak akan bisa dirubah lagi, jadi hanya satu kali saja. Jadi sebelum melakukan di once, baiknya dipastikan teksnya yaitu memang yang diinginkan seperti ini. Kita coba di once, lalu kita tambahkan teks, kita save, maka tidak akan ada perubahan. Oke, seperti itu untuk directive v1. Setelah itu untuk yang selanjutnya yaitu tahapan ketiga yaitu interpolasi raw HTML. Masih di project view P3 yang sama, buka halaman helloworld.view. Di sini lalu tambahkan sintak HTML yang akan merujuk sebuah interpolasi data teks HTML. Kita copy di Word-nya ada. Setelah ini tahapan ketiga yaitu ini, kita copy dari mulai div, kita copy, kita save. Masih pada halaman hello world, bagian script tambahkan variabel HTML dengan nama raw HTML di sebelum tag penutup script. Arti di sini hello world, hello world, raw HTML di sini belum tag script. Ini tadi saya komentari, tinggal di control slash kan berubah jadi tag aktif lagi. Di sini raw HTML, lalu tag span dengan style color, yaitu teksnya akan menjadi merah di teks yang menuliskan this should be red. Setelah itu di halaman style.css cari style.css di view P3 dan menambahkan .demo ini stylenya. Untuk stylenya saya juga sudah menambahkannya. Baik, lalu pastikan simpan semua halaman yang kita edit, yang selanjutnya akan muncul seperti ini. Jadi di should be red ini akan menjadi merah karena sudah diberi style di teks span-nya pada variabel raw HTML. Kita lihat di web browser, maka akan menjadi merah. Jadi percobaan ini berhasil. Tahapan yang keempat yaitu menggunakan ekspresi JavaScript. Masih di project view P3 di halaman hello world, kita akan melakukan interpolasi dengan menggunakan ekspresi JavaScript. Ini beberapa sintak JavaScript yang akan dicoba. Kita close dulu agar tidak bingung. Oke, di hello world tadi, Ctrl P, hello world di view P3. Dia menambahkan di sini. Oke, kita copy dari
file Word-nya, menambahkan 3 tag ekspresi JavaScript. Oke. Ini ada interpolasi teks, lalu ada tag JavaScript .split, .reverse, .join, lalu ada ternary yes or no. Oke, lalu simpan. Kita lihat di browsernya, kan hasilnya seperti ini. Melihat apakah berhasil dan berhasil. Oke, kembali. Baik, untuk yang percobaan direktif, yaitu atribut khusus yang diawali dengan v-. Seperti v-once tadi pada interpolasi teks, lalu direktif berfungsi untuk menjalankan satu perintah atau ekspresi JavaScript di dalam atribut. Tugasnya, utamanya dari direktif untuk menerapkan efek samping kepada DOM atau dokumen objek model saat terjadi perubahan data. Kita coba percobaan yang pertama, argumen dinamis. Dengan masih di folder QB3, langkah pertama kita buat file yang sejajar dengan file index.html dengan judul direktif.html. Saya juga sudah membuatnya, direktif.html ini. Lalu copy sintak untuk mengisi direktif.html. Kita lihat, saya juga sudah mengcopy sintaksnya. Oke. Setelah itu kita jalankan link project seperti biasa di localhost, lalu tambahkan /directive.html untuk melihat directive.html tampilannya. Kita lihat di sini dengan menambahkan /directive.html. Tampilannya seperti ini, apakah benar? Dan seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengganti caption ini dengan memilih option drop down box ini. Kita coba di browser. Misalkan ini hello, ini adalah caption gambar. Nah, ini pada atribut title. Kalau kita ubah alt, maka akan berubah alt. Oke. Lalu untuk percobaan yang kedua, yaitu direktif data binding. Direktif ini bertugas untuk membinding data ke HTML. Berikut ini beberapa direktif yang sering digunakan untuk data binding. Pertama, vbind, binding satu arah, binding data satu arah, lalu vmodel, binding data dua arah. Ketiga, vhtml untuk menampilkan data HTML. Yang keempat, vtext, menampilkan data dalam plain text. Kelima, v-once untuk menampilkan data satu kali atau tidak dirender ulang meskipun data berubah. Seperti tadi kita sudah menetapkan bahwa teksnya pipe plus view, coba, lalu kita tambahkan v-once di tag yang ada interpolasi teks, maka apabila kita ingin merubah, maka tidak bisa karena hanya bisa dirubah satu kali sebelum v-once tadi. Lalu langkah-langkah yang percobaan ini yaitu membuat file direktif underscore binding. Saya juga sudah membuatnya. Di sini direktif binding.
tagnya sama, sejajar dengan indeks HTML. Lalu ketikkan sintaks berikut ini. Saya juga sudah mengkopikannya. Setelah itu buka link project, sama seperti direktif tadi dengan menambahkan nama filenya di setelah port. Hanya perlu tambahkan underscore binding seperti sesuai dengan nama teksnya. Kita klik enter, akan membuka file, tampilan filenya. Benar, tampilannya juga sudah sesuai. Lalu kita juga bisa mengedit isi kolom input dan test area, dan akan ada perubahan di bawahnya. Kita coba. Misalkan kita ubah di inputnya, kolom ini, di kolom input, misalkan untuk orang awam, bisa. Jadi ini bisa melakukan manipulasi teks atau melakukan perubahan tulisan di kolom input. Kita kembalikan lagi juga bisa. Dan juga di test area ini kita juga bisa merubahnya, misalkan dari 0 banget. Perubahannya akan terlihat di garis yang ini sama konten dalam plain text, dan ini juga tidak bisa dirubah karena sifatnya v1. Ini di v1, jadi tidak bisa diubah sama sekali. Jadi yang berubahnya di plain text dan juga baris ini. Di v-text, lalu v-html, itu. Setelah itu coba yang ketiga, yaitu direktif untuk event. Direktif ini digunakan untuk menangani event. Event ini maksudnya seperti diklik saat kita mengklik sesuatu di sebuah di layar, lalu disentuh menggunakan mouse, scroll kegiatan yang ada di layar, lalu event. Contohnya direktif event yaitu v-on, atau bisa disingkat dengan simbol add. Langkah-langkahnya, pertama buat file direktif underscore event. Saya juga sudah membuatnya. Direktif underscore event, ketikkan sintaks berikut. Saya juga sudah mengcopy sintaks HTML ini dan juga scriptnya ya, seluruh ini. Lalu kita buka link projectnya, direktif underscore event. Buka, lalu kita tinggal ganti event sesuai namanya. Enter, maka akan menampilkan tampilan file direktif underscore event. Selanjutnya kita bisa mencoba eksplorasi pada tampilan input teks dan tombolnya. Misalkan ini D3 PJJ dari input. Kamu sudah mengklik tombolnya. Jadi misalkan kita coba. Kita klik. Nah, kita klik ini berarti event dari sini. Add klik, maka akan mengklik dan memunculkan alert kamu sudah mengklik tombolnya dengan this.name, yaitu ini.
di dalam return name D3 PJJ Teknik Informatika, dan ini juga bisa dirubah pada saat di browsernya. Lalu event yang satu lagi yaitu pada saat kita mouse-nya diarahkan di button klik saya, maka akan ada tulisan kamu sedang menyentuh tombolnya. Apabila kita keluar, akan hilang. Ini karena ada directive event yaitu v-on yang sudah disingkat sudah di-add, yaitu mouse over sama dengan true, dan mouse out over sama dengan false. Jadi apabila kita mouse keluar, maka akan false dan menghilang tombol kamu sedang menyentuh tombolnya karena mouse-nya keluar, pointernya keluar. Seperti itu. Apabila kita ingin mengedit teksnya ini juga bisa, misalkan bukan D3 PJJ, kan nama saya Malik Ar-Rosyid, juga bisa tinggal klik saya, maka akan merubah alertnya, pop up alert, dan sesuai dengan di filenya directive_event cobaan yang 1.4 yaitu dasar-dasar reaktivitas. Percobaan pertama yaitu mendeklarasikan keadaan reaktif. Dengan opsi API, kita menggunakan opsi data untuk mendeklarasikan status reaktif suatu komponen. Nilai opsi harus berupa fungsi yang mengembalikan objek. View akan memanggil fungsi saat membuat instance komponen baru dan membungkus objek yang dikembalikan dalam sistem reaktivitasnya. Properti tingkat atas apapun dari objek ini diproksikan pada instance komponen. This dalam metode dan lifecycle hook. Jadi dengan option API kita bisa menggunakan opsi data mendeklarasikan status reaktif suatu komponen. Nilai opsi itu harus berupa fungsi mengembalikan objek. Kita coba. Pertama buat file f1.view, dan ini masih di folder view p3. Kita buat file f1.view. Oke, lalu copy sintaks ini, saya juga sudah mengkopikannya. Setelah itu step 2 yaitu membuka file main.js di folder view p3. View p3 kita berikan komentar, lalu kita nyalakan tag create app-nya untuk app1. Ini sudah menyala, berarti sudah terpanggil. Tinggal kita jalankan projectnya dengan localhost tadi, dan tampilan outputnya yaitu count_is_2 lalu 2. Kita lihat apakah seperti itu. Oke, kita hilangkan directive event-nya, enter, akan menampilkan seperti percobaannya berhasil. Lalu percobaan kedua mendeklarasikan metode. Pada percobaan kali ini kita membuat sebuah metode yaitu increment. Untuk melakukan percobaan ini, langkah pertama yaitu membuat halaman view baru dalam folder komponen. Saya juga sudah membuatnya, yaitu judulnya membuat make method.view. Setelah itu kita kopikan sintaks ini. Sini ada directive event @click increment. Metodenya increment, lalu kita arahkan projectnya, kita panggil di main.js
cs di folder view p3. Setelah itu jangan lupa kita panggil di GridF nya, kita buka panggil, kita tinggal nyalakan komentar ini, aktif tagnya, dan akan berubah menjadi tampilan seperti percobaannya dan berhasil. Tampilkan yaitu sebuah kotak berwarna hitam dengan angka 1 di tengah-tengahnya. Lalu percobaan 1.5 properti yang dihitung. Bagian percobaan pertama yaitu pembuatan computed property. Membuat sebuah halaman menggunakan computed property. Langkahnya seperti pertama, membuat file baru ekstensi view yaitu computed property. Saya juga sudah membuatnya, computed property. Letakkannya dalam folder komponen. Kita kopikan script ini, saya juga sudah mengkopikannya. Oke. Di sini kita tinggal memanggilnya saja. Ctrl/ komentar, lalu untuk yang ini kita aktifkan sehingga ini terpanggil import component computed property dengan lokasi file di components. Kita harus mengetikkan secara lengkap agar fungsinya jalan dan terpanggil file computed property-nya. Tinggal jalankan saja dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Dan seperti kita lihat, tampilannya berhasil seperti percobaan. Ini yes karena ada ternary condition. Ini dimana menanyakan apakah di sini objeknya array, objek yang bernama author, berisi property name dan do, lalu bukunya books, property books yang bertipe array memiliki nilai banyak 3 string, yaitu judul view 2, view 3, view 4. Nah, ini menanyakan dengan metode this, lalu objek author, property books, lalu length ini adalah panjang dari array-nya, dimana ini sebanyak 3 dengan indeks 0, 1, 2. Ini menanyakan apakah panjang property array books lebih dari 0. Jawabannya ya, karena banyak 3. Tapi apabila kita membuat ini lebih dari 3, maka conditionnya akan memilih salah. Kita lihat di browser, maka akan di sini juga di lebih dari 3, maka akan berfungsi. Jadi no, karena kondisinya lebih dari 3, sedangkan ini 3. Kita ubah lagi 0, lalu di sini 0, kita akan menjadi yes. Berarti kurang bawahnya lagi 0, maka akan coba yes. Oke, Ctrl save dan menjadi yes. Yang kedua itu komputasi yang dapat ditulis, namanya variable computed. Kita akan membuat sebuah variable computed sederhana dengan membuat file view yang baru di
folder komponen. Di sini saya juga sudah membuatnya. Kita close dulu untuk yang computer property, dan sudah tercopy untuk scriptnya. Untuk script variable computed, nah tinggal memanggilnya di main.js di folder view p3. Tinggal jadikan komentar untuk create app computed property dan aktifkan create app variable computed. Oke, kita mengaktifkan, tinggal kita lihat di browsernya dengan tulisan don't do. Di sini saya sudah rubah karena saya sudah mengeditnya di ini export default data return di first name dan last name. Apabila ingin seperti percobaan, tinggal ganti saja do lalu John, akan bisa. Bentar, sudah tersave, main.js sudah terpanggil. Oke, apa akan menjadi John 2. Jadi tinggal di refresh. Akan kita kembalikan lagi ke nama saya, tinggal diganti, diedit di sini. Kita refresh menjadi arrow sheet seperti itu, dan percobaan untuk belajar Vue.js dasar sudah selesai. Terima kasih.